Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Masluha, SSMPD, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancamarga. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam rangka sertifikasi dosen, Serdos, yang akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Inggris Bisnis, dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery Interaction and Assessment. Mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis ini memiliki bobot 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan ditawarkan pada semester 2. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis, keterampilan praktis dalam menggunakan bahasa Inggris secara efektif di lingkungan bisnis dan profesional. Fokus pembelajaran mencakup 2 area utama, yaitu penguatan kaidah kebahasaan yang relevan dengan dunia kerja, serta penerapan langsung keterampilan berbahasa dalam berbagai skenario bisnis. Pada paruh pertama perkuliahan, mahasiswa akan memperdalam pemahaman tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat dalam konteks bisnis. Kemudian pada paruh kedua, pengetahuan tersebut akan diterapkan untuk menghasilkan produk komunikasi bisnis nyata, seperti menyusun email dan surat resmi, menyampaikan presentasi, melakukan simulasi negosiasi, hingga merancang materi promosi. Proses pembelajaran menekankan pada pendekatan aplikatif melalui studi kasus, project-based learning, dan role-playing untuk membangun kompetensi dan kepercayaan diri mahasiswa dalam berkomunikasi di dunia kerja modern. Kemampuan yang diharapkan, capaian pembelajaran, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, RPS, terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPMK pertama, mampu menerapkan kaedah kebahasaan bahasa Inggris, seperti tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat secara akurat dalam konteks komunikasi bisnis. CPMK yang kedua, mampu menyusun berbagai bentuk komunikasi bisnis tertulis seperti surat, email, dan laporan dalam bahasa Inggris yang efektif, profesional, dan persuasif. CPMK yang ketiga, mampu melakukan komunikasi bisnis lisan seperti presentasi, percakapan telepon, negosiasi dalam bahasa Inggris secara efektif, santun, dan persuasif untuk mendukung fungsi manajerial. Kemampuan ini akan dicapai secara bertahap melalui sub-CPMK pada setiap pertemuan. Di IA yang pertama, yaitu delivery, penyampaian materi akan dilakukan dalam 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dengan menggunakan mode perkuliahan blended learning, luring, dan daring. Berikut adalah rincian materi dan sub-CPMK untuk setiap pertemuan. Pertemuan pertama, CPMK pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan part of speech seperti noun, verbs, adjective, adverbs dalam kalimat bisnis. Pertemuan kedua, CPMK pertama, mahasiswa mampu membedakan dan menerapkan countable dan uncountable nouns dalam konteks bisnis. Pertemuan ketiga, CPMK pertama, mahasiswa mampu menggunakan degree of comparisons untuk membandingkan produk, pelayanan, atau kinerja bisnis. Pertemuan keempat, CPMK pertama, mahasiswa mampu menerapkan present simple untuk rutinitas bisnis dan past simple untuk kegiatan yang telah selesai. Pertemuan kelima, CPMK pertama, mahasiswa mampu menerapkan present continuous untuk aktivitas yang sedang berlangsung dan past continuous untuk aktivitas yang terjadi di waktu lampau. Pertemuan keenam, CPMK pertama, mahasiswa mampu menggunakan present perfect untuk tindakan yang relevan dengan masa kini dan past perfect untuk kejadian yang terjadi sebelumnya. Pertemuan ketujuh, CPMK pertama,
Mahasiswa mampu menggunakan berbagai bentuk future tense untuk menyusun rencana dan prediksi bisnis. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester, yaitu UTS. Pertemuan ke-9, CPMK kedua, mahasiswa mampu menyusun surat bisnis dan email resmi dengan format dan bahasa yang profesional. Pertemuan ke-10, CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang dan menyampaikan presentasi produk yang jelas, terstruktur, dan persuasif. Pertemuan ke-11, CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan percakapan telepon bisnis menggunakan ungkapan standar yang efektif. Pertemuan ke-12, CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan strategi dan fase kunci untuk melakukan negosiasi bisnis. Pertemuan ke-13, CPMK yang kedua dan ketiga, mahasiswa mampu menyusun dan merespon undangan serta penawaran bisnis secara lisan dan tulisan. Pertemuan ke-14, CPMK yang kedua dan ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan bisnis singkat dan mempresentasikan data menggunakan kosakata yang relevan. Pertemuan ke-15, CPMK yang kedua, mahasiswa mampu merancang teks promosi produk yang singkat dan persuasif. Pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester, UAS. Di IA yang kedua, yaitu interactions, interaksi dalam perkuliahan akan dirancang untuk menjadi sangat dinamis dan aplikatif. Saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa, antara lain, yang pertama, small group discussions, untuk membahas studi kasus dan membandingkan produk. Yang kedua, role play and simulation, untuk mempraktekkan keterampilan seperti negosiasi, percakapan telepon, dan presentasi bisnis. Yang ketiga, project-based learning, mahasiswa akan mengerjakan proyek mini secara individu maupun kelompok, seperti menyusun rencana kerja, merancang slide presentasi, menulis laporan, dan membuat teks promosi. Yang keempat, contextual learning, materi akan selalu dikaitkan dengan konteks bisnis nyata melalui contoh-contoh relevan seperti email, iklan, dan laporan perusahaan. Yang kelima, collaborative and cooperative learning, mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan pembelajaran bersama. Interaksi ini tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui penugasan terstruktur yang menuntut mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari, seperti menganalisis contoh email, menulis draft surat, dan menyusun laporan berdasarkan data grafik. Di IA yang ketiga, assessment, penilaian dilakukan secara komprehensif untuk mengukur ketercapaian setiap sub-CPMK. Sistem penilaian mencakup teknik non-tes dengan berbagai instrumen. Bobot penilaian akhir, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, bobot nilai akhir mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Kehadiran 15%, tugas mencakup kuis, proyek, partisipasi aktif 35%, ujian tengah semester UTS 25%, ujian akhir semester UAS 25%. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis yang saya ampu. Saya berkomitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan bersaing di dunia kerja global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.